apa atau pesan ya, kalau korbannya sudah terjadi harus bagaimana Pak? Kalau misalnya kecelakaan, korbannya harus ditolong kan? Ini korbannya bukan cuma satu atau saya doang. Yang tadi Bapak bilang kasus, menyelesaikan kasus lagi. Ini kita berbicara Permenpan. Kalau masalah peraturan, mungkin Pak Idam, Pak Andika masih ingat? Yang saya bilang, klarifikasi Pak Andika. Iya. Jadi saya ibu ini memang sudah bertemu 3 kali. Iya. Saya bilang itu kesalahan saya. Teks pengumuman antara penerimaan lulus dengan lolos, bukan masalah data pada waktu itu. Saya ingat betul kita debat di lantai 11. Oke, saya minta maaf, itu salah saya. Itu bagaimana cara teks mengumumkan saya antara Anda lulus dengan Anda lolos, bukan masalah data. Kalau ibu ingat di lantai 11 saya ya, akhirnya kita berdebat apa maksudnya lulus dan apa maksudnya lolos. Itu tidak dijelaskan di Permenpan. Itu bahasa teknis saya sendiri. Dan itu tidak diperkenankan di Permenpan. Saya bilang maaf, itu bahasa teknis, bahasa sistem, itu salah saya. Masalah tata bahasa, bukan masalah data. Oke. Saya kira angka kita sudah ya Bu ya. Poin pentingnya bahwa formasi itu masih ada dan hitung-hitungannya formasi itu masih lebih banyak dibanding jumlah yang lolos passing grade. Justru sebenarnya PR-nya adalah bagaimana agar untuk di tahapan yang berikutnya di tahun 2022 ini bahwa di Panselnas sudah ada diskusi terkait dengan itu. Satu, tidak akan menerapkan untuk tes kembali. Yang kedua, agar formasi itu tetap terbuka di 2022. Yang ketiga, bagaimana untuk antisipasi daerah-daerah yang memang formasinya sudah tutup. Ini yang sedang juga diperjuangkan oleh kami di Kemdikbud agar sisa formasi yang 400 sekian ribu, yang hitungan kita kan 1,1, tapi daerah hanya mengusulkan 506 ribu, itu kan masih ada sisa tuh. Itu juga menjadi usulan formasi yang diajukan oleh daerah untuk pemenuhan di 2022. Kalau kami ditanya kenapa bukan pusat saja yang harus membuka formasinya, karena memang regulasinya yang mengharuskan bahwa ajuan formasi harus disampaikan, harus dikirimkan oleh bupati, wali kota, dan gubernur. Jadi Bapak Ibu sekalian, bahwa kita sadar, kita tahu bahwa memang ini ada aspirasi yang harus kita lakukan di 2022. Nah, persoalan seleksi tahap 3 dengan kemudian bagaimana tambahan formasi itu, ini adalah area yang menjadi diskusi kami di rekrutmen 2022. Tetapi paling tidak kami sudah mendapatkan masukan, tuntutan dari bawah, dari para guru untuk menjaga betul yang 193.000, mengupayakan sebisa mungkin tadi yang Bu Mulia sampaikan agar formasinya sebisa mungkin tetap ada di sekolah itu. Kalaupun tidak, jangan nyebrang jauh-jauh, bahasanya di zona. Dan itu terbuka kalau kita nanti melihat yang di sisa formasi yang 400 sekian ribu itu. Karena memang masih banyak di daerah-daerah yang ajuannya itu lebih rendah dari yang kita hitung di 1,1 itu. Nah, ini yang menjadi concern kami, karena sesungguhnya yang butuh guru berkualitas, butuh guru bagus itu bukan hanya Bapak Ibu sekalian, kami pun menjadikan rekrutmen ASN P3K ini sebagai sarana untuk menyiapkan guru-guru yang bagus di satuan pendidikan sekolah negeri ini. Gitu. Jadi saya akan terus kawal ini masukan dari teman-teman di lapangan. Beda angka 1-2, jangan pikirkan, karena sisanya masih jauh lebih banyak daripada kondisi kalau tuntutan ini bisa disampaikan. Itu Bapak sekarang. Jadi saya insya Allah
kami yang ada di Ditjen GTK pun satu sangat berkepentingan bahwa yang guru-guru bagus ini bisa mengisi di satuan pendidikan kita, karena memang itu kenapa ASN P3G itu tetap kita tes ya, nggak harus gelondongan saja, karena memang kita juga tidak mau mengorbankan anak-anak dengan guru yang tidak bagus. Jadi kami sebenarnya berada di pihak yang sama dengan Bapak Ibu sekalian bahwa ini adalah aset kita untuk guru yang bagus. Yang kedua, mohon dipahami betul bahwa ada wilayah-wilayah terkait dengan formasi itu yang ranahnya itu ada di pihak Bupati, Gubernur, Wali Kota, termasuk kami juga tidak bosan-bosannya untuk mendorong para pejabat pimpinan daerah itu, karena tadi disinggung terkait dengan keuangan dan sebagainya. Ini yang benar, ini kami dengan Kementerian Keuangan, dengan Kemenpan RB, BKN itu meyakinkan betul kepada para bupati, gubernur, wali kota bahwa penganggaran itu sudah ada skemanya, gitu. Tidak bisa dijadikan alasan untuk tidak mengajukan formasi. Nah, tempatnya di mana sebagai kata kuncinya aja di dana alokasi umum itu sudah ada di dalam hitungan yang di sana. Dan kami juga seringkali melayani para bupati, wali kota, meyakinkan betul bahwa ini hitung-hitungan uangnya itu sudah ada, dan yang hitung itu kementerian yang bagian ngurusin duit, gitu. Jadi PR kami juga memastikan agar sisa formasi baik yang sudah dibuka sebelumnya maupun yang belum dibuka itu agar benar-benar menjadi formasi di 2022 ini. Saya kira itu ya. Jadi kalau ada hal-hal lain silakan nanti berkomunikasi lebih lanjut. Saya kira kalau Mas Andika, saya juga nomornya menurut saya sih tidak ada yang pernah saya sembunyikan dan sangat terbuka untuk kita diajak diskusi bersama. Saya kira itu ya. Mungkin kan. Oke. Nah, tadi Bapak menyebutkan bahwa tidak akan ada tes lagi bagi yang sudah exit. Kiranya beri keyakinan bagi kami bahwa itu mantap gitu loh Pak, bahwa kita benar-benar nggak akan dites lagi gitu. Ya seperti peraturan ada dampak seperti itu. Jaminan lah buat kami yang sudah lulus ini tidak akan dites. Bahwa artinya kan bentukan secara eksplisit semacam surat keputusan atau apa ya? Betul Pak, Iya, Pak, betul. Nanti kami akan coba sampaikan. Ya. Mungkin nanti Bapak Ibu yang ini dari awal di Permenpan 28 pun tidak ada sebetulnya yang mewajibkan untuk tes kembali. Bagi yang sudah lulus PG pun nggak ada masalah. Tapi misalnya Bapak Ibu sudah melamar di sini dan ternyata posisi ini sudah dimenangkan oleh orang lain. Nah lalu Bapak Ibu mau kemana nih? Mau ke sini atau mau ke sini atau ke sini kan kita nggak tahu. Iya kan? Maka Bapak Ibu diwajibkan untuk melamar kembali. Oh saya pilih sekolah ini atau saya pilih sekolah ini. Meskipun ada yang guru induk. Iya enggak. Iya. Mau melamar kemana? Gitu. Setelah itu seandainya setelah melamar saya mau melamar ke sekolah ini dan tidak ikut tes, nggak ada masalah. Kan yang diambil tetap yang sudah lulus passing grade. Yang di tes 1 itu akan diambil. Cuman kemarin saya bilang ke Bapak Ibu waktu awal, ikut tes lagi aja, rugi kalau nggak ikut tes. Apa sih salahnya ikut tes? Soalnya kalau yang kemarin ini saya dapatnya 417 misalnya, terus ikut tes lagi ternyata bisa dapat 450, yang diambil kan yang angka tertinggi. Apa ruginya? Ruginya lawan sertif berapa? Itu saya kemarin bicara kalau memang nilai terbaik yang diambil, maka apa ruginya kita memperbaiki nilai. Itu kalau seandainya nilai terakhir yang diambil itu kan berarti kan perjudian, gitu kan, menuntut nggak ikut tes nggak ada masalah. Seandainya kita cuma melamar terus kita nggak ikut tes, yang diambil nilai yang sudah ikut pasti itu, cuma nilainya nilai yang kemarin, tidak ada perbaikan. Di Permen 28 juga sudah di statement bahwa tidak ada kewajiban untuk ikut tes, nggak ada. Setelah ini di tahun 2022 ini kemungkinan akan
di dua ada perbaikan di dua Kemenpan 28. Dan itu juga tidak akan mengikuti itu tes untuk yang sudah lulus passing grade. Ya, informasi juga ya, Pak. Tapi tetap harus milih formasi lah. Kalau formasinya terus kita yang milih. Tapi nilai yang 2021 aman kan berarti Pak? Yang 2021 itu nilai Kan kita masih aman dipakai nanti. kan? Masih dipakai. Enggak gini Pak, mohon maaf Pak. Mungkin kalau SM tingkat SLTA agak sedikit berbeda Pak. Karena perbedaan studi Pak. Contoh yang di Banten saja, yang tersisa itu hanya mata pelajaran seni budaya dan teknis lah seperti itu Pak. Nah, terus gimana kalau untuk mata pelajaran yang lain di tahap 3? Ya. Sedangkan formasi sudah tidak ada. Matematika saja sekarang sudah habis. Sedangkan yang lulus tapi tidak memiliki formasi itu 300 sekian. Jumlahnya itu udah 1.900 kalau saya itu di Banten itu yang lulus tidak mendapatkan formasi. Sedangkan perbedaan studi Pak. Nah, nanti di tes 3 itu kami gimana gitu? Apa turun gunung? Jadi tuntutan saya gini sama kayak tuntutan saya biar mudah. Di 2022 yang lulus passing grade itu menempati sekolah itu Di mana? di tempat dia ngajar. Terus yang dapat terima? Gimana Pak? Yang dapat terima di situ? Ya kan permasalahannya formasinya itu justru Ini nggak ada formasinya di situ. iya banyak Pak, banyak yang seperti itu. Jadi Informasi. daerahnya nggak Saya ada nih. informasinya. Nah, Nah, saya nggak buka, saya ngelamar ke SMA kota yang itu kan lain. ini Mas, bahasa saya tadi itu ada di wilayah yang 400 sekian ribu itu selamanya nggak bisa diisi. Kalau daerahnya sendiri itu nggak ngajukan formasinya. Iya. Berarti masih ini juga ya Pak ya, maksudnya kalau tadi yang nilai tadi aman, tapi masih nggak aman juga kalau misalkan daerah Formasinya nggak ada. membuka formasi, kan seperti itu kan Pak? Betul. Formasi yang mana? Yang 2022. kalau yang bagian dari yang 506 itu kan posisinya sudah kebuka kan formasinya. Betul. Izin Pak. Sudah juga lagi. Enggak Pak, nggak usah. Nah, iya, itu kan formasinya sudah kebuka. Tapi yang baru itu tetap harus yang sisa 400 sekian ribu itu kan tetap harus masuk tahapan pengajuan formasi oleh daerah kan? Iya, rencananya gini Pak Direktur. Apa, kemarin berdiskusi dengan Pak Munas. Jadi sisa formasi yang sudah ada di Indonesia ini itu kan sudah cukup Mati. untuk yang lulus passing grade, tapi secara Ya. nasional. Ya. Namun kalau di breakdown per daerah akan ada daerah-daerah yang Ya, ada masih 100 ada- berapa ya. tadi? Nah, kemarin dari Kemenpan itu ngomong kalau seandainya mereka menuntut ASN, aparatur sipil negara, itu berarti harus rela ditempatkan di mana saja. Itu satu. Jika mengandalkan formasi yang di 2021, sisa 2021. Gitu kan? Karena di daerah timur itu masih banyak sekali formasi yang terbuka tapi nggak ada gurunya. Itu, nah itu juga Yang niatan 332 daerah itu ya. ya niatan kita untuk mempercepat pemerataan guru. Itu. Nah itu satu. Yang kedua atau koordinasi bukan atau sambil menunggu koordinasi kembali dengan daerah untuk daerah ya membuka baru untuk yang formasi tahun 2022. Nah sebetulnya pemilihan Bapak Ibu yang sudah lulus passing grade ini pilihan bisa dua. Dia segera mengisi formasi memilih formasi di sisa 2021 itu akan diprioritaskan. Dia akan memilih formasi, memilih Maluku Utara, NTT atau apa begitu, atau menunggu koordinasi kami kembali pembukaan di daerahnya masing-masing. Itu juga sama nanti di tahun 2022 mungkin jatuhnya di bulan-bulan akhir tahun. Nah ini masih pembahasan di Pantemas pada ini. Iya. Ya, jadi memanfaatkan formasi yang sudah ada sambil juga diupayakan untuk membuka formasi baru yang sisa dari 1,1 kurangi 506 ribu. Gitu ya. Dengan kata lain begini bukan Pak, yang tadi dijelaskan Pak Andika, dengan kata lain nanti kalau seandainya ya, ini saya masih berandai-andai di tahap 3 itu dibuka, berarti itu kita jadi prioritas itu untuk jadi pilihannya kan kita mau masuk di sisa yang 2021 atau mau menunggu nanti 2022 kan begitu bukan Pak Andika? Itu akan menjadi prioritas. Berarti nanti di tahap 3 ini yang sudah lulus passing grade ini menjadi prioritas kalau kita misalkan milih gitu ya. Aturan main nanti akan ada di Permenpan, perbaikan Permenpan 28. Di 2022. Jadi Oh yang sekarang ini.
Permen 428 akan direvisi. Ya. Itu kan tadi Pak Direktur sudah jelas sudah cerita bahwa akan ada aturan yang baru tahun 2020. Karena Permen 428 ini berlaku di tahun 2021. Dan aspirasi ini biar bisa juga masuk ke situ kan, karena kalau nggak masuk di aturan main kan jadi susah juga. Ini Pak, jadi ini Permen 28 di sini kan menyebutkan 123 gitu nih. Berarti karena ini sudah masuk di tahun 2022, berarti nanti di sini ada kalimat revisi Menpan 2028. Yang jadi pertanyaan, tahap 3 sebetulnya akan ada apa tidak Pak? Gabung dengan yang tahun 2022. Berarti pembukaan formasi baru. Pembukaan formasi baru tahun 2022 dengan tahapan optimalisasi prioritasnya yang sudah lulus passing grade dan K2. Nanti kita masuk ke situ. Berarti tahap Ini 3 di Menpan rencana 3. pembahasan Kemenpan. Saya nggak mau nanti statement ini ibu ini suka biasa begini. Nanti bahwa saya baru menjadi keputusan ya, Ya. itu tadi kemarin saya ngomong minta maaf atas statement, dibilang minta maaf atas kesalahan data. Saya nggak suka sekali fitnah kayak gitu. Bukan Apa Pak, maksud saya juga nggak ini jalanin baru soalnya udah jelas kok. regulasi Prediksi. ya, bukan prediksi. Pembahasan yang saat ini sedang terjadi antara Kemdikbud, BKN dan Kemenpan. Ya. Kita mengarah ke sana, sama-sama sadar bahwa yang lulus passing grade itu harus diutamakan. Oh, maaf, K2 dan lulus passing grade. Itu yang saat ini sedang diprioritaskan. Nah, Permen 428 kalau mau dihapus, pasti akan ada protes. Tahap 3-nya gimana? Optimalisasinya gimana? Kan gitu. Pasti akan ada protes. Maka tahap 3 dan optimalisasi itu tidak dihilangkan, tapi digabungkan Ini dengan 2022. yang pembukaan formasi baru tahun 2022. Dengan cara merevisi Menpan ini P28. Iya, jadi tidak ada yang maksudnya supaya nggak ada yang dirugikan, tahap 3-nya tetap ada, tapi dengan penambahan formasi 2022 kan makin lebar, bukan sisa formasi 2021 saja yang diperlukan, tambahan yang 2022. Kemudian pembukaan formasi itu sudah mulai dibuka atau bahkan sudah ditutup Pak kepada daerah. Misal dari Kabupaten Kebumen, Sedang diusulkan kembali dari daerah. oh diusulkan kembali, Sudah tapi belum diusulkan. ditutup ya. Masih bisa mengusulkan. Kemarin sudah ditutup, tapi karena ada pembahasan seperti ini mau dibuka kembali. Oh, mau dibuka Tadi kembali. butir terakhir perkataannya Pak Direktur. Ya, kalau kita perhatikan, Pak Direktur sudah di butir terakhir sudah dibuka kembali. Oke. Saya kira gitu dulu ya. Ya, Artinya tapi, ini. Pak Direktur, saya mohon klarifikasi. Di sini saya sebagai guru, mohon maaf Pak Andika, saya tidak ada fitnah. Jadi seandainya guru di sini mengeluarkan aspirasinya, tolonglah Pak Andika, jangan Bapak malah menyalahkan kita. Kita ini tidak tahu. Kalau misalkan Bapak menjelaskan kita salah, kalau kita bijaksana lah Pak. Namanya sharing itu wajar lah Pak kalau ada kesalahpahaman. Jadi saya secara pribadi saya juga klarifikasi bahwa saya tidak memfitnah Bapak. Jadi kalau ada kata-kata saya yang kurang berkenan, saya juga mohon maaf karena memang kita jauh-jauh juga Ya. Pak, gitu ya. Saya sepakat sih Bu itu. Oke, mudah-mudahan dari Kemendikbud bisa memaklumi kita semua dari ya Pak ya, namanya emosional kita dari jauh juga sudah menuntut keadilan seperti ini. Jadi mohon kiranya kita sama-sama bijaksana, legowo gitu loh. Jadi supaya tidak ada tadi lagi Pak ya, gitu. Jadi Pak Andika, saya atas nama saya pribadi, saya memohon maaf jika Pak Andika tidak berkenan dengan statement saya tadi. Itu aja Pak. Terima kasih. Ya, sama-sama maafkan. Ya. Saya bertanya, bisa? Oh iya benar ya. Nah misalnya, ini kan ada rekapan dari tes 123 tes 123 dari Kepala Dinas kan, ada rekap usulan kebutuhan aparatur negara guru dan tenaga admin pada tahun 2022. Nah di sini guru kelas 2090 jumlah kebutuhannya, guru agama 476, guru PJOK 326, terus ada di sini tata usaha, ada operator, ada penjaga sekolah. Nah jumlahnya ini semua ada 3.691 yang mau diusulkan di tahun 2022. Apakah kalau misalnya daerah usulkan seperti itu, nah di sini bagaimana? Apa mau menerima atau mengurangi lagi? Ya. Usulan dari daerah itu kan dihitungnya di BKN sana ya? Di kita Pak,
Enggak, yang kalau ada usulan pegawai mau berapa yang disetujui atau apa? Dari BKD ke Kemenpan, Ya. dari Kemenpan diberikan ke Dikbud, dari Dikbud verifikasi lalu diberikan lagi ke Kemenpan. Cuman saya dasarnya apakah semua Ya, usulan usulan daerah itu daerah. nggak kasih Karena kan disetujui? biasanya pusat bilang. Biasanya kan pusat bilang. Ya, lanjut ya. Misalnya ini ada tempat satu butuhnya 5. Usulan daerah Banyak yang 6. lain mau live YouTube lagi. Ini Maka kan habis akan baterainya. di-approve 5. Pakai yang ini. Ada lokasi 1 butuhnya 4. Usulan daerah hanya 2. Maka di-approve 2 karena sesuai dengan usulan. Tapi kalau usulan ini lebih tinggi dibanding kebutuhan, akan kelebihan dulu di sini, maka menjadi 5. Oke. Karena biasanya kan pusat bilang bukalah sebesar-besarnya sesuai formasi. Jadi misalnya sesuai kebutuhan yang ada. Nah, kalau misalnya dari daerah itu kan turun ke sekolah, ada namanya pemetaan, pendataan. Nah, kalau sekolah itu butuh misalnya honorernya ada 10. Ngitungnya bukan dari Oh, tidak seperti itu. Oh, ya oke. Saya mau contohkan ini Bu ya. Ya oke. Kita sediakan 1,1 juta. Ya, Ini oke. 4. Hmm. Tapi daerah usulnya hanya 506.000. Oke. Kalau makan sini 2. Ah. Kami nggak bisa buka formasinya itu 1,1. Oh, seperti itu ya. Nah, tapi kalau usulannya di atasnya, kami yang punya net assessment-nya. Oh, seperti itu. Ya. Oke, terima kasih, Pak. Ini Bu, contoh ada 4 kelas, Ya. berarti butuhnya 4 guru. Gampang-gampangan untuk SD aja. Oke. Ya. ASN-nya ngajar 2 kelas, berarti yang dibutuhkan 2 kelas. Di situ ada 3 non ASN. Yang dilihat bukan 3 non ASN, berarti usulannya 3, bukan itu. Yang diusulkan adalah ini. Kebutuhan kelas. Ini berarti kelebihan guru non ASN. Oh, seperti itu. Oke. Oke, terima kasih. Ya, sampai pintar kan, jadi ikut ngurusin. Kalau bilang segini kita nggak. Kemarin ada juga Pak. Kalau bilang Iya, segini kebutuhan gimana? guru Bidang studi kan bagi 24 ya. Ya. dikasih 1. Ya, kelebihannya berapa? Misalnya Nah, daerah itu musulinya? Enggak tahu. kelebihannya hanya 6 jam. Kelebihannya hanya 6 jam. Itu kemungkinan Memang bisa ada jual 1 keputusan guru. juga, Pak. Tetap 1 guru. Kadang nggak Tapi semuanya kelebihannya juga berapa guru bisa jadi bisa Ya. seperti itu. 24 plus 12. Ya ya. Iya. Saya kira cukup ya. Oke. Kalau saya sudah nangkap apa yang disampaikan oleh Bapak sekalian, saya sudah kasih penjelasan mana yang penjelasan detail, mana yang pada posisi kami memang harus menampung dan menyampaikan, dan saya mohon terkait ini ya dimaklumi karena semuanya Minta tidak bisa notulin, saya ya. putuskan sendiri oleh kementerian Minta sendiri, notulin, harus ya. ada kementerian yang lain, dan Jadi juga hasil mohon pertemuan maaf ini kalau apa ada aja gitu. kata-kata yang tidak berkenan, dan Bapak Ibu sudah kami maafkan semuanya, dan Terima tetap kasih. memberikan yang terbaik buat anak-anak kita. Dan bagi kami guru yang berkualitas adalah aset yang kami pun juga berkepentingan untuk memperjuangkannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Eti dan Bapak Ibu, saya kira sudah cukup ya. Tadi diskusinya sangat gamblang, sangat jelas, terang benderang. Mudah-mudahan setelah ini pemahaman kita lebih baik dan segala yang kita harapkan berjalan lancar. Kami tidak bosan-bosan menerima kunjungan Bapak Ibu. Jadi Alhamdulillah. Jadi kita sudah tenang ya. Sudah tenang berarti kan, tidak ada lagi gesekan ya. Iya. Tapi bukan berarti Ibu harus kesini lagi, kasihan kan ongkos kesini berapa waktu. Kan diongkos. Kami berharap tidak perlu kesini lagi. Ya, yang begitu, yang anunya apa namanya? Ada persetujuan seperti itu yang kita mau dengar kan? Asal jangan PHP. Pak Direktur tadi sudah jelaskan sangat terang benderang. Hitung-hitungannya betul-betul bisa dicek.